Hai teman-teman, selamat datang di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Di video kali ini masih membahas tentang aksi balas dendam dari Dinda. Di mana pada video sebelumnya, tanpa berlumuran darah, Dinda berhasil menyingkirkan mantan wali kelasnya. Namun, satu musuh yang tersingkir muncul lagi musuh baru. Mampukah Dinda melawan para musuhnya? Mau tahu kelanjutannya? Yuk tonton videonya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Raja Spoiler. Dikalahkan oleh Dinda dalam permainan catur Go membuat Sakti semakin penasaran. Sakti pun mencari keberadaan Dinda dan menemukan wanita itu sedang makan nasi kepalanya di Indomaret. Sakti mendekati Dinda dan membuka pembicaraan. Menanyakan pada Dinda kenapa ia suka bermain catur Go. Dinda pun menjawab, ia suka permainan catur Go karena dia suka berjuang mati-matian secara diam-diam. Selain itu, agar bisa menang, pemain harus menghancurkan rumah lawan yang sudah dibangun secara hati-hati. Sakti semakin tertarik pada Dinda. Sakti pun menyodorkan kartu namanya dan mengajak Dinda agar bisa bermain bersama sesekali. Namun mereka berdua tak menyadari kebersamaan mereka di Indomaret itu dipotret oleh seseorang. Pada malam hari, Darmi bertemu dengan Dinda. Dia melaporkan pada Dinda tentang kegiatan ibunya Jesslyn dan petugas polisi Sin yang setiap 2 minggu sekali pergi ke tempat dukun. Dinda pun meminta pada Darmi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan di tempat itu. Tapi Dinda meminta hati-hati karena salah satu yang dibuntutinya adalah seorang polisi. Keesokan paginya, Jesslyn mendatangi sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah. Jesslyn pun menanyakan bagaimana Dinda bisa diterima bekerja di sekolah tersebut. Kepala sekolah pun menjawab bahwa Dinda bisa diterima bekerja di sekolah tersebut berkat rekomendasi dari pemilik yayasan. Selain itu juga karena berkat resume Dinda yang sangat bagus. Jesslyn pun meminta pada kepala sekolah agar bisa melihat resume milik Dinda. Apakah akan diberikan oleh kepala sekolah? Di tempat lain, di ruang kelas Dinda mengajar, terjadi pertengkaran antara Yesi dengan teman sebangkunya. Perdebatan itu terjadi karena Yesi tidak mewarnai bunga sakuranya. Dinda pun menengahi mereka dan mengatakan bahwa hasil kerja mereka sama-sama bagus. Mengetahui Jesslyn sedang mengintip dari luar, Dinda yang sedang memegang gunting mendekati Yesi, seolah-olah ia ingin mencelakainya. Tentu tindakan Dinda itu membuat Jesslyn ketakutan. Dan di ruangan kelas saat pelajaran telah usai, Jesslyn pun menemui Dinda. Jesslyn menawarkan sejumlah uang sebagai kompensasi atas tindakan bulinya dahulu. Namun hal itu ditolak oleh Dinda. Dinda mengancam Jesslyn dengan menggunakan hasil gambar Yesi, rahasia yang selama ini ditutupi oleh Jesslyn terbongkar oleh Dinda. Dinda mengancam akan memberitahu rahasia tersebut pada suami Jesslyn. Pertengkaran mereka berdua ternyata dilihat oleh Pak Solihin dari luar. Yuda mendapatkan kiriman paket dari seseorang yang tak dikenal. Dan saat dibuka paket tersebut adalah sikat gigi milik Yesi. Jesslyn mendatangi kantor suaminya, Sakti. Dia mengutarakan niatnya untuk memindahkan sekolah Yesi ke luar negeri. Namun Sakti berpendapat bahwa Yesi masih sangat kecil. Selain itu juga Sakti berpikir ada sesuatu yang aneh pada Jesslyn, karena ini di luar dari kebiasaan Jesslyn.
Jesslyn yang sangat protektif pada Yesi kini malah mengirim anaknya ke luar negeri. Saat ditanya Sakti ada apa sebenarnya, Jesslyn pun enggan untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Hingga pada malam harinya, Jesslyn bertemu dengan petugas Shin. Ia meminta tolong pada petugas polisi itu untuk mencari tahu segala hal tentang Dinda. Jiel sedang berkonsultasi pada psikolog. Dia bercerita bahwa dia merasa lebih tenang saat mendengar buih dari vitamin tablet yang masuk ke dalam air. Itu seperti suara angin yang sepoi-sepoi dan juga rintikan hujan. Dari semua yang telah diceritakan oleh Jiel, psikolog ini pun menyimpulkan bahwa Jiel ini merasa kesepian. Dia pun menyarankan pada Jiel untuk berpergian atau berpindah tempat, merubah suasana lingkungannya. Setelah mengikuti musuh-musuh dari Dinda, Danmi merasa Yuni adalah orang yang paling mudah untuk ditebak. Danmi pun meminta izin pada Dinda agar diperbolehkan mencuri handphone milik Yuni. Dan setelah diperbolehkan oleh Dinda, Darmi pun beraksi. Dengan segala penyamarannya, dia berhasil mendapatkan handphone tersebut. Dan pada malam harinya, Darmi memberikan handphone itu kepada Dinda, beserta pola kuncinya. Dan Darmi pun merasa sombong atas keberhasilannya ini. Namun di tempat lain, Yuni sedang marah-marah karena handphonenya tertukar dengan penumpang lain. Keesokan paginya, Dinda mendatangi gereja milik ayah Sarah, dan di sana ia menemui Sarah. Dinda melemparkan sebuah tas besar kepada Sarah, dan meminta Sarah untuk mengisi penuh tas tersebut dengan uang dolar. Jangka waktunya 15 hari. Kalau tidak, dia akan membocorkan segala tindak tanduk Sarah sebagai pengguna narkoba. Tentu Sarah marah dengan ancaman itu. Namun Dinda mulai beringas. Ia menarik rambut Sarah hingga beberapa helai rambutnya rontok. Melihat Dinda yang sudah berubah, Sarah pun menjadi ciut. Setelah menemui Sarah, Dinda mampir sebentar ke taman tempat dulu ia bermain catur go dengan Jiel. Melihat isi handphonenya yang penuh dengan pesan-pesan yang dikirimkan oleh Jiel yang selama ini tidak ia balas, Dinda pun mencari alasan untuk mengabarinya. Dia pun menanyakan tentang obat Cialis. Jiel yang merasa senang akhirnya Dinda menghubunginya langsung menelponnya dan mengajak ketemuan untuk membahas obat tersebut. Jiel pun menceritakan tentang obat itu yang berfungsi sebagai obat penahan lama, seperti Viagra. Jiel pun salah paham, dikira obat ini adalah untuk suami atau pacar dari Dinda. Namun Dinda mengatakan bahwa itu salah dan tidak seperti itu. Dinda mengatakan pada Jiel agar berhenti mengirimkan pesan-pesan pada dirinya, karena dia merasa tidak menyukai Jiel. Sekarang ini bukan seorang kekasih yang ia cari, melainkan seorang algojo yang dapat membalaskan setiap dendamnya. Apakah Jiel mau menjadi algojo dari Dinda? Dinda bertemu Mamat di sebuah kedai makan. Di awal pembicaraan mereka membahas tentang tato yang ada di leher Mamat, yang menurut Dinda itu berasal dari bahasa Spanyol, tapi disangkal oleh Mamat, itu adalah bahasa Latin. Memento mori. Namun saat sekolah sering ditutupi oleh Mamat, Dinda hanya mampu membaca tulisan mi mori, yang dalam bahasa Spanyol artinya berbeda. Artinya, aku mati. Dinda pun lanjut menanyakan apakah Mamat telah melihat jasad Suhi. Dengan rasa senang gembira karena akan mendapatkan banyak uang, Mamat pun menjawab ia telah melihat jasad tersebut. Dan ia semakin penasaran tentang siapa yang membunuh Suhi. Perlahan demi perlahan, Dinda pun mendekatkan bibirnya ke telinga Mamat. Dan ia membisikkan sebuah nama. Siapa itu? Setelah mendapatkan nama pelakunya dari Dinda, Mamat pun langsung mendebar terornya.
Ia pun mulai menelpon satu persatu dari orang yang terlibat dalam kasus ini. Jesslyn, Yuni, Sarah, Yuda, bahkan Sakti ditelepon oleh Mamat. Dan setelah itu Mamat pergi ke sebuah biro perjalanan, memesan tiket sebuah perjalanan menuju Rusia. Di tempat lain, Jiel memutuskan untuk bertemu dengan ibunya yang seorang direktur rumah sakit. Jiel memberikan surat pengunduran dirinya dari rumah sakit karena dia ingin membuka praktek sendiri. Daerah Bekasi menjadi tujuan utama dari Jiel. Kenapa? Karena di sana tempat Dinda mengajar. Darmi meminta bertemu dengan Dinda. Hal itu untuk membahas tentang Mamat yang sudah tidak bisa diketemukan lagi setelah Darmi mengikutinya dari biro perjalanan. Mereka berdua pun berasumsi bahwa Mamat mungkin telah pergi karena telah menerima banyak uang. Atau bisa jadi mati. Dinda pergi menemui Sari. Dengan menggunakan nomor tiket yang dimiliki oleh Mamat, Sari dapat melacak tujuan kemana Mamat pergi. Setelah dilacak oleh Sari, dapat disimpulkan Mamat masih ada di negara ini. Yuni bertemu dengan seorang pria yang akan menikahinya. Pria tersebut memberikan cincin dengan permata yang besar sekali. Dengan cincin tersebut, Yuni pun memamerkannya pada teman-temannya. Pada malam harinya, Dinda yang baru pulang dari tempat bekerja ditelepon oleh Darmi. Darmi pun mengabarkan bahwa Dinda telah diikuti oleh seseorang. Darmi berniat untuk mengalihkan perhatian dari para penguntit, tapi dilarang oleh Dinda. Dinda meminta Darmi agar tidak terekspos. Dinda pun terus memacu mobilnya hingga keluar kota. Dan tepat di tikungan, Dinda sengaja memberhentikan mobilnya agar tertabrak dengan para penguntitnya. Terjadi negosiasi di antara mereka, dan Dinda berencana akan memberikan uang saja sebagai kompensasinya. Di tempat biasa mereka bertemu, Darmi menemui Dinda. Darmi menanyakan keadaan Dinda setelah diikuti. Namun Dinda malah curiga terhadap Darmi, karena Darmi berada di lingkungan sekolahnya. Darmi pun beralasan bahwa tadi ia sedang mengikuti Yuda. Yuda berada di lingkungan sekolah karena ingin mengamati Yesi. Sebuah amplop rahasia mampir ke tempat kerja Sakti. Saat dibuka, isinya berisi foto saat bersama dengan Dinda dan sebuah kartu nama. Kartu nama tersebut milik Mamat. Sakti pun berusaha menelpon nomor yang ada di kartu nama tersebut, namun tidak diangkat. Dinda pergi ke sebuah bengkel untuk membetulkan mobilnya. Namun di sana ia menjadi panik, dikarenakan para pegawai di sana sedang makan dan membakar daging. Suara dari bakaran daging itu mengingatkan dia akan tindakan pembulian yang menimpanya. Setelah keadaan tenang, Dinda pun memutuskan untuk pergi ke rumah Jiel yang baru. Dan kepada Jiel, Dinda pun mulai menceritakan apa yang ia alami dulu. Jiel pun berusaha untuk menghentikan Dinda dari aksi balas dendamnya, karena jika diteruskan nanti dunianya pun ikut hancur. Dinda menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan seluruh luka yang ia miliki akibat dari pembulian itu. Setelah melihat luka-luka yang ada di sekujur tubuh Dinda, air mata Jiel pun menetes. Dan dengan sebuah kemantapan hati, Jiel pun bersedia membantu Dinda menjadi algojonya. Rencana seperti apa yang akan mereka susun untuk menaklukkan musuh-musuh dari Dinda? Mau tahu kelanjutannya? Tunggu video selanjutnya. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton, sudah subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video spoiler berikutnya. Bye.